Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, tentu hati merasa nyaman, hati merasa tentram, karena masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang hampir mirip redaksinya, yang mengingatkan kita bahwa peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Ayat yang pertama berada di surat Thaha ayat yang ke-124. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Mari kita simak dua ayat ini yang menjelaskan tentang peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Di dalam surat Thaha ayat 124 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, berarti peringatan Allah itu adalah Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu redaksi surat Thaha ayat 124. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 bunyinya, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih itu yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan itu menjadi teman karibnya. Kedua ayat ini hampir sama dia tujuan, paling sedikit ada sedikit perbedaan redaksi dari beberapa kalimat di dalam ayat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang mau kita jelaskan pada kesempatan yang singkat ini tentang peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Karena peringatan Allah itu adalah Al-Quran,
tentu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu kita paksakan diri kita untuk membaca peringatan itu. Karena peringatan itulah rambu-rambu di dalam kehidupan kita manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bahwa hidup kita ini sama seperti kita berada di dalam perjalanan. Ada rambu-rambu yang memudahkan kita untuk melalui jalan. Inilah di Al-Quran itu. Maka yang pertama tentu kita sikapi bagaimana kita membiasakan diri kita untuk membaca dululah, membaca Al-Quran. Membaca di dalam hal ini ada upaya kita. Andaikan pun kita belum fasih dalam membaca, ya baca saja dulu. Kenapa? Karena tahapan-tahapan itu nanti ketika kita paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran, kemudian sedikit demi sedikit kita belajar, tentu semakin paham kita. Nah, ini yang harus kita biasakan dulu. Bagaimana kita mengawali, kita paksakan diri kita supaya kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentu berlanjut dia seperti anak tangga dia. Kita baca, kemudian kita fasihkan bacaan kita, ya. Kemudian kita baca maknanya seperti yang kita bacakan tadi. Nanti pada akhirnya paham kita kemana kira-kira tujuan dari ayat yang kita bacakan itu tadi. Itulah yang dinamakan Allah dengan peringatan. Maka kalau kita dari segi membaca pun tidak ada niat kita atau enggan kita untuk membaca itu, berarti kita sudah berpaling dari peringatan itu. Karena di dalam peringatan itulah ada semua perintah dan juga larangan. Maka ketika kita melihat peringatan itu, tentu semakin mengerti kita. Ini boleh, ini tidak boleh. Inilah yang diingatkan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri, maka siapa yang berpaling, artinya tidak mau tahu dia dengan peringatan itu, ya, maka kami akan jadikan hidupnya itu ya sempit. Tentu sempit ini kalau dalam penafsiran yang lebih luas, walaupun sebenarnya fasilitas dia ada, tapi hatinya itu sempit. Banyak sekarang kita lihat itu, menurut kasat mata dia punya segala sesuatu, tetapi di dalam kehidupan dia ya seperti selalu kebingungan dia karena sempit hatinya. Ya, itu di dunia. Ya, kita lihat dia sukses, ya, tapi hatinya sempit. Kemudian nanti kata Allah, dari kiamat kejadikan dia buta. Maka ditanyanya nanti, ya Allah, dunia aku melihat, kenapa sekarang buta? Karena dia ya tidak melihat peringatan itu. Maka sama seperti di jalan raya, ketika kita berjalan ada rambu-rambu yang mengatakan bukan itu jalan kita, kemudian kita masuk, ternyata di dalam adalah jalannya sempit karena memang bukan itu yang mau kita lalui. Ya, tentu banyak pengalaman kita, maksud kita untuk memotong jalan, sampai di dalam itu tersesat, sehingga yang awalnya kita akan menempuh jalan yang singkat menjadi panjang dia. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam surah Zukhruf itu, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah itu, dari Al-Quran,
Nah, itu lebih dalam lagi. Nuqayyid lahu syaitan. Kami akan jadikan ya dia disesatkan setan. Jadi kalau kita untuk membaca pun kita sulit, memahami kita sulit, apalagi menerjemahkan, apalagi mengamalkan, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitan. Kami jadikan setan itu menyesatkan dia. Karena salah satu bencinya setan itu adalah Al-Quran. Ya. Maka salah satunya kita tidak boleh baca Quran di dalam ya toilet, kamar mandi itu karena di situ tempat setan, tempat jin. Maka yang lebih parah disebutkan oleh Allah, dan kami jadikan setan itu sebagai teman karibnya. Apabila kita berpaling, tidak mau melihat peringatan itu, yaitu Al-Quran, maka dibiarkan Allah setan itu merajalela di dalam kehidupan kita, dan dijadikan Allah setan itu sebagai qarin, teman dekat dalam hidup kita. Maka kalau kita sudah berteman dengan setan, tidak ada lagi hukum berlaku di situ. Semuanya halal, semuanya boleh, karena udah setan pula. Ya. Setan itu menyuruh kita yang jelek, kemudian dia laporkan kepada Allah, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan setan itu kepada manusia. Barangkali inilah peringatan kita ya untuk di pagi ba'da subuh ini. Ya, tentu awalilah hari kita itu dengan membaca Al-Quran. Kalau sanggup kita banyak. Kalau tak sanggup, sedikit pun boleh. 1 ayat, 2 ayat. Yang penting karena itu peringatan, rambu-rambu, supaya tidak sesat kita, supaya lancar perjalanan kita. Perjalanan kita itu tak tahu kita finishnya nanti di mana. Kalau di dunia barangkali ketika kita melaksanakan safar, tujuan kita itu jelas. Misalnya kita mau ke Padang, berarti tujuan akhir kita itu Padang, Jakarta. Tapi hidup kita ini, perjalanan kita itu nggak tahu kita. Ya, maka ikutilah peringatan dan rambu-rambu yang sudah diingatkan Allah. Jadi kita ingat itu, dalam Al-Quran ada 2 surah yang hampir mirip dia redaksinya, yang mengatakan bahwa peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan